Yang berbeda pendapat, kalau saya bangun jam 4:30, pergi ke pajak, jualan, pulang ke rumah jam 8 misalnya, wajib nggak saya mengqadha salat subuh itu? Kalau 4 mazhab wajib, Imam Daud Adh-Dhahiri enggak. Dan pendapat ini pula yang diambil sama orang Salafi, Wahabi. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya Pak Ustadz, ini mungkin yang untuk kedua kalinya ini menanyakan masalah tentang sholat. Bolehkah kita mengqadha atau tidaknya sholat kita yang udah kita tinggalkan yang lalu-lalu, sholat wajib terutamanya Pak Ustadz? Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum mengqadha sholat yang kita tinggalkan ketika dulu lah masih muda. Dulu ketika masih lajang atau masih gadis, sering nggak sholat. Orang dulu ya lebih baik daripada orang sekarang. Cuman sekarang ada juga yang lebih baik daripada orang apa? Orang dulu, ya kan? Sekarang ini. Misalnya dulu ya kita nggak sholat, sekarang hijrah lah, sudah taubat. Cuman apakah sholat yang kita tinggalkan dulu wajib kita qadha atau tidak? Ini apa? Kalau menurut 4 mazhab hukumnya wajib. Kalau Imam Daud Adh-Dhahiri hukumnya enggak wajib. Lah pendapat Imam Daud Adh-Dhahiri diambil sama orang Salafi. Orang-orang mereka itulah mengambil pendapat Imam Daud Adh-Dhahiri. Nah, dalilnya begini. Nabi SAW bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Fa innallaha yaqul aqimis salata li dzikri." Barang siapa yang ketiduran sehingga meninggalkan sholat ataupun ia lupa, maka hendaklah ia sholat kapan dia ingat. Kapan dia ingat. Kita bangun tidur jam 8, kita jam 6, 15. Begitu bangun masuk kamar mandi, udah waktu Isra. Tetap wajib sholat subuh. Kalau ini sepakat. Ulama sepakat wajib diqadha. Nggak boleh ditinggal. Salafi pun tetap mengatakan hal yang sama. Tapi kalau sholat itu kita tinggalkan dengan sengaja bagaimana? Misalnya kalau saya ketiduran, bangun 6:30, maka semua ulama sepakat sholat itu wajib diqadha. Yang berbeda pendapat, kalau saya bangun jam 4:30, pergi ke pajak, jualan, pulang ke rumah jam 8 misalnya, wajib nggak saya mengqadha salat subuh itu? Kalau 4 mazhab wajib, Imam Daud Adh-Dhahiri enggak. Dan pendapat ini pula yang diambil sama orang Salafi, Wahabi. Kita pulang, ya udah istighfar aja banyak-banyak, nggak wajib kamu qadha, nggak wajib diqadha. Nah, tapi kalau Imam Syafi'i ya wajib diqadha. Kenapa? Karena al-asl fi amri lil wujub, aslinya perintah itu wajib. Lah kapan kita diperintah, dan perintah itu berhubungan dengan waktu, dan ketika waktu itu perintah belum kita laksanakan, bukan berarti kita gugur dari kewajiban perintah. Misalnya kekah, itu kan hari yang ke-7. Ketika itu kita nggak punya duit, memang uang kita kurang misalnya kan. Kemudian tiba-tiba ketika anak kita umur 1 tahun rezeki lancar, bisa kekah. Bukan berarti kesunahan kekah ini gugur. Kita boleh kekah setelah anak kita umur 1 tahun. Itu sudah di luar waktu. Nah, gitu. Lah dulu perintah sholat datang kepada kita ketika umur 13. Sampai umur 20 awak tak sholat. Setelah 20 rajin sholat, bukan berarti perintah itu gugur.
Lah, perintah itu mesti kita kerjakan sekarang. Lah, mengerjakan perintah di luar waktu namanya qadha. Mengerjakan perintah di luar waktu namanya apa? Mengqadha. Ya, macam ibu-ibu di bulan Ramadan pas haid. Ya dikerjakan di bulan Syawal puasanya. Lah, mengerjakan puasa di bulan Syawal itu namanya mengqadha puasa Ramadan. Itu di luar waktu. Itu kan mengerjakan puasa di luar waktu. Masa pula puasanya niatnya sengaja saya puasa Ramadan, kok dikerjakannya bulan Syawal? Karena apa? Ketika Ramadan memang nggak dikerjakan. Pas Ramadan awak melakukan perjalanan, misalnya perjalanan jauh ke Lombok dari sini, nengok anak melahirkan, naik mobil. Karena kita musafir, boleh nggak puasa. Pulang pergi perjalanan, misalnya 10 hari. 10 hari kita nggak puasa Ramadan. Lah kapan kita sempat waktu, bulan Syawal kah, Dzul Qa'dah kah? Kita disunahkan apa? Kok disunahkan? Diwajibkan mengqadha. Diwajibkan mengqadha. Kenapa? Ketika bulan Ramadan puasa tak kita tuh tunaikan. Nah, begitu juga dengan sholat, kata ulama. Sama. Ketika dulu umur 13 tahun sampai umur 15 nggak kita kerjakan. Umur 15 baru mulai kita sholat. Ya, sholat yang dulu kita tinggalkan wajib kita qadha. Baik, Bapak dan Ibu jemaah sekalian, nampaknya sudah puas sekali nih pertanyaan-pertanyaan dan dijawab oleh narasumber kita. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Ustaz kita bisa menjadi berperan bagi kita agar kita hidup tidak gagal paham di dalam melaksanakan ibadah-ibadah, karena ibadah yang dikerjakan harus menggunakan ilmu. Mengingat waktu juga terus berjalan, karena pertanyaan juga cukup, maka acara ini kita pada sampai di sini. Minggu depan kita kembali berjumpa dengan Ustaz April Samsudin SMA pada minggu yang ketiga. Mudah-mudahan diberikan banyak umur oleh Allah dan hidup kita diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Maka kami sebagai pengantar acara dalam acara majelis ilmu ini, mungkin ada tutur kata dan pendapat kami yang kurang sesuai kepada hati jamaah sekalian. Kami atas nama pengurus DKM Hidayah mohon maaf, beri maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Maka untuk mengambil bertanya, mari antara